Ini adalah kisah nyata tentang seorang bocah kecil bernama Arga, seorang yatim piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia. Setiap hari, ia bekerja sebagai nelayan kecil untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada suatu hari, kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar dan tenggelam, membuat Arga dinyatakan hilang. Namun, tak disangka, ia diselamatkan oleh Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Sang ratu memberinya sebuah kerang hijau yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Lantas, bagaimana nasib Arga selanjutnya? Dan bagaimana keadaan neneknya setelah kepergiannya? Mari kita simak kisah menarik ini yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Arga, seorang remaja 15 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, hidup dalam kesederhanaan yang bahkan seringkali terasa kurang. Sejak kecil, ia telah merasakan kehilangan yang mendalam ketika kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan tragis di laut. Kini, Arga menjadi yatim piatu dan tinggal bersama neneknya, Mak Ijah, yang sudah tua dan tak lagi mampu bekerja. Semua tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka pun terletak di pundak Arga. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Arga bangun dari dipan kayu di rumah sederhana mereka yang sudah usang, dengan atap yang terbuat dari daun rumbia yang sering bocor saat hujan. Ia membantu neneknya menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya hanya nasi putih dengan sedikit ikan asin jika tersedia. Setelah itu, Arga bergegas menuju pantai dengan membawa bekal seadanya, sepotong singkong rebus yang dibungkus daun pisang. Di pantai, Arga bekerja untuk Pak Rudi, seorang nelayan tua yang terkenal galak dan pelit. Ia sering dimarahi karena alasan sepele, seperti jaring yang tidak bersih atau ikan yang terlepas. Meski demikian, Arga bertahan bekerja dengan Pak Rudi karena itu satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di bawah terik matahari, ia mengangkat jaring basah yang berat, membersihkan perahu dari sisa lumpur dan lumut, serta membawa hasil tangkapan ke pasar. Setiap sore, ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pakaian basah berbau laut. Meskipun upahnya sangat kecil, Arga tetap menyisihkan sebagian untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan garam. Sementara sisanya ia simpan di sebuah kaleng kecil yang disembunyikan di bawah kasur neneknya sebagai tabungan masa depan. Arga sebenarnya memiliki impian untuk melanjutkan sekolah dan meraih kesuksesan. Tetapi ia tahu bahwa impian itu sulit untuk digapai. Suatu pagi yang seharusnya tenang, berubah menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, seperti biasa, Arga mengikuti Pak Rudi dan beberapa nelayan lainnya melaut. Mereka menaiki sebuah kapal kecil yang sudah tua, dengan dinding kayu yang lapuk, namun masih cukup kuat untuk menahan hempasan ombak. Arga sibuk membantu menyiapkan jaring, sementara Pak Rudi dengan nada kasar memberikan perintah. Cuaca cerah pada pagi itu mulai berubah, dengan awan gelap yang berkumpul dan angin laut yang semakin kencang. Meski para nelayan mulai merasa cemas, Pak Rudi bersikeras mereka harus terus bekerja hingga jaring penuh. Arga hanya bisa menurut meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin besar. Ketika badai datang, laut yang sebelumnya tenang berubah menjadi ganas. Ombak setinggi rumah menghantam kapal mereka dengan keras. Arga berusaha keras memegang tali jaring agar tidak terlepas, tetapi ombak yang besar membuatnya kesulitan. Kapal bergoyang hebat, dan beberapa nelayan terjatuh ke laut. Dalam kekacauan itu, Arga melihat Pak Rudi berteriak-teriak memerintahkan mereka untuk bertahan. Namun, tidak ada yang bisa melawan kekuatan alam. Sebuah ombak besar menghantam kapal mereka, terbalikan, dan semua orang terlempar ke laut. Arga berusaha berenang, namun gelombang yang kuat terus menyeretnya. Tubuhnya semakin lemah, dan kesadarannya mulai memudar. Dalam kegelapan laut yang dingin, ia hanya bisa memikirkan neneknya dan memohon maaf karena tidak bisa kembali. Dengan nafas yang tersisa, ia berusaha bertahan. Namun akhirnya semuanya menjadi gelap. Setelah badai mereda, nelayan dari kapal lain yang berada tidak jauh dari sana datang untuk menyelamatkan para korban. Mereka berhasil menemukan dan mengangkat Pak Rudi serta beberapa rekannya yang terombang-ambing di atas puing-puing kapal. Tetapi Arga tidak ditemukan. Setelah pencarian yang berlangsung berjam-jam, mereka akhirnya menyerah. Arga dinyatakan hilang di tengah laut, dan kabar ini segera sampai ke desa. Di desa, kabar hilangnya Arga menghancurkan hati neneknya, Mak Ijah.
Ketika seorang tetangga memberitahukan bahwa Arga tidak ditemukan, Mak Ijah langsung terjatuh, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Dengan suara lirih, ia berkata, "Cucuku, satu-satunya cucuku." Tetangga-tetangga berusaha menenangkannya,